Anak buahnya Pak Harto, saya itu harusnya dapat bintang ini, dapat gebok. Oke, Pak, soal yang lain. Pak Susilo Toer ini, teman-teman, adalah adiknya sastrawan besar Pramudia Anantatur yang sekarang sudah wafat di Jakarta ya, yang buku-bukunya sangat terkenal pada Orde Lama, Orde Baru ya. Beliau adalah adik kandung ya Pak ya, yang sekarang tinggal di Blora, di rumah di Jalan Pramudia Anantatur. Nomor berapa itu jadinya? 40. Nomor 40 ya. Dulu Jalan Sumbawa nomor 40 sama Pak Sus diganti dengan Jalan Pramudia nomor 40, Kelurahan Jetis, Blora. Di rumah beliau ini dulu di tempat inilah Pramudia Anantatur kecil ya. Kecil. Bersama keluarga-keluarganya, ya, bersama adiknya Pak Sus, semua lahir di sini. Bersama 9 bersaudara ya. Ya. Sama orang tua juga. Dan rumah beliau ini asri teman-teman ya. Rumah model dulu. Salah satu cirinya rumah model dulu, temboknya tebel, kemudian jendelanya besar-besar ya Pak ya, terus atapnya tinggi, kemudian luas ruangannya ini, rumah ini di Blora ini dengan halaman juga yang sangat luas, dengan tanah yang luas. Ini berapa ribu meter Pak? Kalau ukurannya 60 kali 70, ya. Dipotong yang belakang rumah, jadi ya di atas 3.000 lebih lah. Nah, luas sekali ini rumah dulu ya, rumah zaman dulu orang tuanya Pak Pramudia dan Pak Sus Toer ini di sini. Dan orang tua sudah tidak ada, Pak Pram pindah ke Jakarta, sekarang ditempati oleh Pak Susilo Toer bersama seorang istri dan anak yang sekarang juga sudah kerja di Jogja ya. Di sini berdua ya sama istri ya. Teman-teman, jadi kalau ingat Pak Pram, kemudian sekarang datang di rumahnya di Blora ya, kita bisa membayangkan dulu Pak Pram kecil di sini ya. Jadi bersama Pak Sus juga ya. Oke Pak. Kemudian dari sini Pak Pram bisa ke Jakarta, jenengan juga bisa ke Jakarta. Itu ceritanya gimana, tahun berapa? Gini, ketika Pram kan baru bebas dari penjara Belanda itu, penjara Bukit Duri, ternyata dia cinlok dengan pengunjung tahanan itu orang Betawi itu, kawin. Jadi waktu Bapak sekarat itu Pram sama istrinya ke Blora. Bukunya ditulis dengan bukan pasar malam. Nah itu loh ceritanya. Kan Pram kemudian bapaknya meninggal tuh bulan 5 Mei. Jadi Bapak meninggal itu di rumah ini Pak ya? Iya. Tadinya usia berapa waktu itu? Usia berapa? Saya belum tamat SD. Oh, Pak Pram sudah? Sudah 25. Oke. Ya, bebas dari tahanan kan 25 dia itu. Oke ya, terus orang tua meninggal, membesarkan rumah ini bersama adik-adiknya ya? Iya. Nah itu kemudian waktu Pram meninggal, bapaknya meninggal itu nawari saya sama Pak Kusalam, Mbak Yu saya, siapa yang mau ke Jakarta. Padahal sehari sebelumnya saya habis ditempeleng sama Pram. Pulang sekolah kamu, makan tidur, bangun tidur, mandi, belajar. Di rumah nggak ada makanan. Saya nggak pulang tapi turun naik pohon ceri, tahu, kersen. Ya. Talok. Turun pulang sore baru pulang. Dari mana kamu? Dier, tempeleng. Malamnya duduk bersama. Siapa yang mau ikut ke Jakarta? Oh. Mbak Yu saya mau, Pak Kusalah mau. Saya bilang enggak. Tapi ketika Pram ngirim duit Rp1.000 untuk ngangkat saya ke Jakarta, saya pikir kalau saya nggak ke Jakarta kapan lagi? Nah, saya cuma tahu Cepu, Rembang, sama Kudus. Nah, ini ke Jakarta nggak mau. Walaupun dengan ketakutan, ancaman, pasti di sana akan kena pukul lagi, gitu loh. Nanti kamu akan saya sekolahkan sampai jadi mister, dokter. Oh, janji Pak. Janjinya, tahu-tahu bohong itu. Sebulan dikasih uang jajan Rp10. Di Jakarta? Iya, Rp10. Tinggal di mana itu Pak di Jakarta? Saya kan sekolah negeri di Blora SMP. Di sana masuk taman siswa Kemayoran. Jalan kaki pulang balik 6 km. Uang Rp10 buat bayar sekolah, beli buku dan enggak cukup kan? Enggak cukup. Emang enggak cukup. Cari sendiri kamu. Jangan minta. Itu Pak Pram sudah menjadi ngancam gitu malah. Pak Pram sudah menjadi sastrawan besar waktu itu ya? Belum besar. Oh, belum ya. Belum besar banget. Profesinya apa Pak Pram waktu itu? Ya penulis itu, kerja di Balai Pustaka, redaktor majalah Kunang-Kunang. Oke. Itu jadi majalah remaja. Gaji karena cuma tamat SD Rp180. Itu Pak Pram? Iya. Pak Pram itu tamat SD ya? Cuma tamat SD, ya itu satu-satunya yang punya ijazah SD ya dia. Sampai hari ini?
Ya sampai hari ini makanya gajinya di redaktor Balai Pustaka Rp180. Tamat Anak SD, 3. tapi karya-karya bukunya luar biasa, Pak. Anak 3. Kami bertiga. Terus temennya waktu kecil baca cerita dari Blora kan, Inem. Pernah enggak? Diajak juga jadi pembantunya di sana. Terus Mbak Yu saya yang sakit TBC juga diajak ke sana. Berapa orang jadi itu? Gaji segitu. Di satu rumahnya Pak Pram di Jakarta. Bukan, ya? itu rumahnya Pram tapi tanah milik mertuanya. Oh, gitu loh. mertua. WC aja nggak punya. Di Tanah Abang kalau nggak salah ya. Kebun Jaya Kober, Tanah Abang 1. Oh. Nah, itu. Oh, itu sejarahnya bagaimana Pak Sus pindah dari Blora ke sana bersama Pak Pram itu Iya. itu ya. Oke. Terus kemudian meninggalkan ini ya Pak ya. Iya. Kemudian di Jakarta Pak Sus sekolah Di Taman Siswa. Tamat tahun 57 saya, Taman Madya itu loh. Terus masuk UI. masuk UI ya. Ya. Jurusan? Ekonomi, juga, kan saya ada di sosial dulu. Oh. Kan dulu 3 jurusan kan, bahasa, ilmu pasti sama sosial ekonomi. Oke. Sampai lulus Pak di UI. Lulus tahun 62 itu saya 1 UI. Oke. Lulusan terbaik Akademi Keuangan Bogor. Terus pindah ke situ. Terus saya kan ikut sukarelawan Trikora. Oh. Pembebasan Trikora itu. Letnan pangkat saya. Pangkat saya di perusahaan negara, saya ikut nasionalisasi Triangle Corporation. Menjadi apa itu di Jalan Kunir Jakarta itu. Jadi apa Pernah dulu? ikut pembebasan Irian Barat itu Pak ya? Iya, letnan pangkat saya kok. Setelah kuliah itu ya? Iya, menjelang ke luar negeri itu. Oke. Berarti ikut pernah berjasa juga mempertahankan NKRI Pejuang, sebetulnya, Pak. kalau menurut Tan Malaka. Pejuang itu tidak ada yang nyuruh. Tidak minta bayar. Waktu itu Tidak ya. minta ganti rugi. Itu kalau quote-nya si Oke. Tan Malaka tahu. Ya. Kalau tentara, polisi itu apa? Ya, Abdi negara. Kata kasarnya apa? Abdi negara. Dibayar enggak? Harusnya tidak ya. Nah, kalau nggak dibayar itu namanya pejuang. Kalau dibayar namanya budak. Lah, nah, itu loh. Jadi jelek-jelek saya pejuang. Berapa lama itu ikut membebaskan Irian 2 Barat? tahun. Oh, 2 tahun. Jadi pejuang 2 tahun saya. Yang Letnan bersama pangkat Pak saya. Harto juga waktu itu ya? Bersama Pak Harto juga? Anak buahnya Pak Harto. Saya itu harusnya dapat bintang ini, dapat gebok. Yang gebok itu mayor angkatan laut. Ini mata saya buta ini. Sebelah kiri ya. Buta karena ini ada cincinnya, ada akeknya. Diar. Ini kan Ya. mata kucing saya pecah ini. Tapi itu kan peristiwa setelah pulang dari luar negeri ya? Iya. Ya. Oke Pak, terus kemudian setelah pernah ikut berjuang juga mempertahankan Irian Barat, kemudian pergi ke luar negeri. Luar negeri. Gimana Waktu kisahnya? itu ada perguruan tinggi di samping PDK, perguruan tinggi dan ilmu pengetahuan. Ya. Yang mimpin adalah Profesor Dr. Tahir Tayyib. Saya dites lulus. Saya angkatan ketiga, harusnya angkatan kedua. Angkatan kedua nama saya sudah ada di Moskow tapi penuh. Terus ikut tes. Kalau yang angkatan pertama kedua tanpa tes. Oh. Itu yang diterima 90 orang. Dari yang, Angkatan ketiga. dari yang yang dites ikut berapa? 9.000. Wih, Lulus masih. itu berarti apa? Semacam beasiswa itu ya? Ya beasiswa. Oh. Di sana jadinya yang membiayai bukan Indonesia, Uni Pemerintah Soviet. Uni Soviet ya. Karena tahun 58 itu Khrushchev tahu. Perdana Menteri Rusia pernah di UGM. Datang ke Indonesia di UGM. Melihat antusiasme mahasiswa UGM itu begitu besar. Terus dia janji nanti akan saya dirikan perguruan tinggi untuk AAA, Asia, Afrika, Amerika Latin. Berdiri tahun 60. 60 ya. Nah, itu. Oke. Itu tahun berapa Pak berangkat ke Rusia? 62. Oh, 62 ya. Sudah 62 ya. 62 itu berarti transisi dari Pak Karno ke Pak Harto ya Pak ya? Sudah. Transisinya kan tahun 65. Saya berangkat 62. Justru malah belum ya? Iya. Masih Pak Karno berarti waktu Iya, berangkat masih. ya? Jadi yang sebetulnya resminya berangkat atas nama pemerintahan Pak Karno ya? Iya, udah lama. Oke, kuliah di sana berapa tahun jadinya? Di Lumumba 5 tahun, dapat ya. S2. Dapat S2. Terus masuk Plekhanov, Doktornya 2 tahun.
1,5 tahun. Oh, 1,5 tahun malahan, lebih cepat. Lah, kan di sana harus nulis disertasi 1 semester, bilingual 1 semester, Marxisme-Leninisme 1 semester. Terus yang satu lagi ya jurusan itu harus lulus kan. Jadi 4 semester. Sampai saya selesaikan cuma dalam tempo 1,5 tahun. Ya. Penguji kalah sama saya. Karena apa? Pacaran. Setelah itu kemudian tahun 73 pulang ya. Tahun 73 pulang karena sudah lulus doktor ya. Tetapi kemudian sampai tanah wajib air. lapor 2 tahun. Waktu di sana. Kan lulus 71, pulang 73. Kenapa itu wajib lapor? Lah kan bukan urusan saya. Itu kekuasaan apa kedutaan. Karena Bapak paspor itu loh dicabut tadi. Karena lupa perpanjang. Itu saja ya. Bukan karena Bapak adiknya Pak Prabowo. Bukan ya. Nggak ada kaitannya. Nggak ada kaitannya ya. Wajib lapor lalu pulang ya. 73 langsung ditangkap di Kemayoran. Diinterogasi di imigrasi. Di Cikini itu. Pusat imigrasi kan di situ. Lalu menjalani hukuman sampai 5,5 tahun ya Pak ya? Hampir 6 tahun. 6 tahun. Menjelang bebas saya dipindah dari Kebayoran Lama, saya ditahan ke RTM Jalan Budi Tomo di pinggir Ciliwung itu loh, kan ada rumah tahanan. Pelanggaran imigrasi penahanannya lama sekali ya. Lah Jenderal Haryo Kecik tahu, Dwi Kora. Jenderal itu cuma 3 bulan. Saya orang sipil 6 tahun. Pelanggaran imigrasi cuma. Pulang itu disuruh nulis perjanjian di atas segel. Pulang dari penjara? Iya. Tidak akan menceritakan semua yang terjadi di dalam penjara. Disangoni Rp1.000. Emang ada cerita apa Pak kok nggak boleh Pak? Lah itu kan urusan mereka. Itu di atas segel saya tulis. Saya hidup dari mana? Saya waktu pulang ke Indonesia itu membawa duit $1.500. Itu aja saya sembunyikan dalam jaket buatan Perancis. Saya sobek, saya masukkan dolarnya di situ. Kalau enggak ya dirampas. Waktu itu $1 masih Rp250. Kemudian setelah hampir 6 tahun di. Lah saya di luar hidup dari mana? Saya nulis tentang penjara. Dimuat di majalah Zaman Baru. Dibaca oleh Kodim. Saya dipanggil oleh Kodim. Sini Kodim di depan Stasiun Jatinegara itu dulu. Tahu ya? Stasiun itu. Sini kamu. Kamu kan berjanji tidak akan menulis semua yang terjadi di dalam. Nah ini apa ini? Mau dipukul saya Pak. Tunggu dulu Pak. Saya berjanji kan mau menulis semua yang terjadi di dalam. Ini kan baru sebagian. Jadi salah saya di mana? Mau dipukul jadi ketawa, minggat kamu dari itu kita. Memang kisah yang paling seru di sana apa Pak waktu di penjara? Waktu di penjara kisah yang paling seru apa? Yang nggak boleh di. Ya paling seru kan saya jadi ketua kelompok. Nah itu makmur saya. Justru makmur di. Ya itu berat badan saya sampai 70 kilo. Makmurnya kenapa? Tahanan saya itu bukan tahanan G30S, tapi tahanan para penyelundup, penipu, pencuri bank dan sebagainya itu. Termasuk Endang Wijaya tahu peristiwa Pluit. Tahu nggak? Pluit itu kan dulu rawa-rawa direklamasi dengan minjem kapal keruk dari Singapura. Itu jadi Pluit itu daerah yang paling modern waktu itu. Setiap jalan tuh dipasang CCTV. Wah itu saya bersama dia, padahal wajib besuk itu Senin Kemis, seminggu 2. Selalu bawaannya itu monde. Makanan enak ya? Makanan itu sampai satu punya keranjang dari rotan dulu. Itu penuh. Ya. Lalu Mbak Yu saya datang, bawain pula. Termasuk dapat uang nggak di dalam penjara? Dapat uang nggak di dalam penjara? Enggak ya, makanan tapi ya, iya, makanannya. Diseksa tidak ya? Diseksa tidak ya? Enggak ya. Jadi makmur, malah saya suruh bawain pulang Mbak Yu saya itu. Oke Pak Sus. Kemudian setelah keluar penjara itu Bapak perjalanan hidupnya lalu kemana? Saya gini, waktu di penjara itu ada teman tuduhannya adalah calon pemuda rakyat itu kader pemuda rakyat, orang dari Pontianak.
Cina, Chang Cheng Fui namanya. Kan nggak ada yang besuk kan. Ya. Itu saya minta bantuan supaya dia jadi tukang cuci piring. Membantu saya nyuci piring. Buat tahanan itu kan kasih makan. Ya. Jadi nggak kelaparan gitu. Oke. Bebas. Suatu kali ketemu. Saya ikut Mbak Yu saya di hutan kayu dekat rumahnya Pram. Loh Pak Sus kok di sini? Apa ini kegiatannya? Nah ini lagi nganggur, saya bilang. Saya dikasih duit 250.000. Waktu itu. Belikan motor. Saya berikan motor 225.000. Terus saya diperkenalkan dengan penerbit percetakan buku tulis. Namanya apa itu? Di daerah ini Latumeten, Grogol, Gang Karung. Saya boleh ngambil buku-buku terbitan situ. Bukan buku bacaan, buku tulis. Terus saya edarkan di semua sekolah rakyat dan SMP, SMA di Jakarta. Jualan ya jadinya? Saya jualan buku. Orang Tangerang itu namanya Dharma Kumala, orang Buddha. Itu loh. Suatu kali saya itu dapat rezeki. Orang menawarkan satu gudang map. Tahu map? Map ya. Ditawarkan sama saya 2-3 rupiah. Dikira akan saya jual 25 rupiah. Jadi dapat untung satu mapnya 2 rupiah. Saya bawa ke Glodok. Laku 28 rupiah. Satu map 5 rupiah untung. Kali 220.000. Banyak uang dong. Lebih dari 1 juta. Wih. Beli tanah, bikin rumah 600.000. Di mana? Di Bekasi. Oh. 600.000. Ya. Jadi rumah. Di rumah. Tanahnya Tahun berapa itu, Pak? Tahun 1980. 80 ya, bangun rumah. 4 tahun saya tinggal di sana. Kemarin dibongkar karena pelebaran jalan tol. Oh, kena Jakarta Cikampek. Gusur. Digusur. Gusur. Dapat 200 juta. Oh, terus pindah ke sini nih. Saya punya tanah di Gunung Sindur. Tahu Gunung Sindur, Pondok Benda. Ada 1.200 meter persegi, saya beli 1.000 per meter. Kalau yang di Bekasi 2.500. Itu laku 600.000. Dengan duit itu saya pindah ke Blora. Tahun berapa Pak itu Pak pindah ke Blora? 2004. Rumah ini yang betulkan, bukan Pram, saya. Jadi waktu datang sini rumah ini kosong? Yang tinggal di sini adiknya Prawito itu loh, yang juga buangan Pulau Buru. Ya, itu loh. Ini yang betulin saya. Oke. Bukan Pram, bukan saudara yang lain. Padahal saya yang paling melarat. Semua saya ganti, tadinya kan tegel biasa. Iya. Saya ganti keramik ini. Ini kemarin diganti oleh Ditjen Kebudayaan. Kelihatan ini gede-gede, yang saya bikin dulu lebih kecil. Gitu. Di dapur sama itu masih yang asli. Oke, gitu ya ceritanya sampai akhirnya balik lagi ke Blora itu ceritanya. Itu seperti dapat firasat. Waktu bapak saya meninggal kan berosotan, tahu berosotan? Ya. Itu saya itu anak laki-laki yang paling pendek, kok kesangkut. Ngerti nggak kesangkut? Terus seminggu sesudah bapak meninggal itu saya dilihatin wajah bapak saya di pojokan rumah. Ngerti nggak? Ya. Padahal bapak saya itu meninggal lama 3 bulan 4 bulan di rumah sakit TBC. Bewokan gini. Ya, kayak bapak ya. Iya. Di situ itu halus seperti habis dicukur. Ini firasat apa ini? Kalau tadi berosotan itu dulu kepercayaan orang kalau berosotan kesangkut mau dibawa mati oleh si mati. Itu kepercayaannya. Jadi saya ketakutan terus. Terus lihat nama wajah bapak saya. Oh, ternyata itu suatu firasat. Jagalah rumah warisan ini. Oh, gitu ceritanya firasatnya. Iya. Akhirnya dikelola sampailah. Nah, buktinya saya yang tinggal di sini sekarang dan sekarang sambil menjalani profesi sebagai pemulung ya. Iya. Di rumah ini bersama ibunya. Iya.